Di bulan Maret ini gue mencoba beberapa jenis bacaan. Jadi nggak melulu buku gitu ya. Tapi tetap mayoritas yang gue baca itu ceritanya bergenre misteri dan juga thriller. Jadi jenis bacaan baru apa yang gue cobain? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kembali lagi kita ke video wajib setiap bulan, yaitu video wrap up, dimana gue akan membagikan gitu ya ulasan singkat atau rangkuman dari buku-buku yang gue baca sepanjang bulan tersebut. Untuk kasusnya video ini adalah buku-buku yang gue baca sepanjang bulan Maret 2021. Dan di bulan Maret ini gue mencoba beberapa jenis bacaan baru, jadi nggak melulu buku, gue juga baca komik, gue baca cerita pendek online gitu kan. Dan karena ada banyak, jadi langsung kita mulai aja videonya. Buku pertama yang gue baca adalah ini dia, Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja, yang ditulis oleh Alfi Syahrin. Ini adalah sebuah kumpulan tulisan-tulisan pendek atau esai kali ya nyebutnya di setiap babnya. Dan untuk buku ketiganya ini temanya adalah self-love alias mencintai diri sendiri. Kenapa gue bisa relate sama buku ini? Karena dari bagian awal aja udah disodorkan narasi mengenai patah hati. Meskipun mayoritas patah hatinya itu karena cinta, tapi ada beberapa juga yang patah hati karena pengkhianatan teman gitu. Dan menurut gue keunggulan dari buku ini, buku seri Jika Kita Tak Pernah yang ditulis oleh Alfi Syahrin itu terletak pada kemampuan penulis dalam menyentuh sisi sensitifnya manusia. Untuk buku ketiga ini, sisi sensitif yang disentuh oleh penulis adalah mengenai egonya manusia yang terkadang suka gak mau mengakui bahwa masalah yang terjadi di hidup mereka itu mayoritas akibat dari kebodohan mereka sendiri, akibat dari kesalahan mereka sendiri gitu. Makanya di sini juga ada bab tentang letting go alias melepaskan, di mana kita harus embrace dulu gitu, menerima bahwa yang terjadi itu ya memang kesalahan kita gitu, dan kita harus menikmati rasa sakitnya, kemudian barulah kita bisa masuk ke tahap letting go alias melepaskan alias move on. Meskipun demikian ada beberapa kekurangan yang salah satunya adalah dimasukkannya referensi-referensi yang bersifat religi, sehingga pesannya itu jadi kayak kurang universal. Karena menurut gue nggak semua manusia itu akan berpaling ke religi atau agama ketika sedang menghadapi masalah. Itu opini gue aja sih. Tapi mayoritas gue suka dengan narasi-narasi yang ada di sini. Setelah menutup bukunya Alfi Syahrin, gue selalu mendapatkan semacam pengingat bahwa ini loh langkah-langkah yang sebaiknya kamu lakukan kalau sedang menghadapi masalah. Di sini penulis selalu bertindak sebagai seorang teman yang akan membukakan mata kita terhadap apa yang lagi kita hadapi itu, dan kemudian di sisi lain dia akan memberikan nasihat tanpa terlalu terkesan menghakimi. Jadi untuk buku yang ini gue kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Second Sister, yang ditulis oleh Chan Ho Kei. Bahasa terjemahannya jadi Putri Kedua. Dari blurbnya aja sebenarnya gue udah tertarik banget pengen baca, meskipun gak baca buku yang pertama berjudul The Borrowed gitu. Ketika mencoba membaca ini gak disangka bahwa narasi penulis tuh bakalan enak banget buat diikutin. Belum lagi gue terpukau sama detail yang dimasukin penulis ke dalam buku ini yang membuat ceritanya jadi kompleks tapi juga satu sama lain melengkapi dan menjadikannya utuh serta menarik. Gue udah bahas semuanya secara lengkap di video review khususnya. Yang ini nih, linknya gue taruh di kolom deskripsi bawah supaya bisa ditonton. Yang pasti karena segitu sukanya sama cerita yang ini, gue kasih rating 5 dari 5 bintang. Nah selanjutnya gue baca komik. Ini judulnya Spy X Family. Gue baca dua-duanya, volume 1 dan 2, karena memang baru 2 ini yang diterbitin sama Alex Media. Ini tuh bercerita tentang sebuah agen mata-mata bernama Twilight yang dia dapat misi untuk mendekati seorang target. Supaya bisa mendekati target tersebut, dia harus memiliki anak, yang mana anaknya ini nanti bakal disekolahin ke sekolah yang sama dengan anaknya si target. Jadi dia harus putar otak gimana caranya bisa punya anak dan istri dalam waktu singkat. Singkat kata, terbentuklah keluarga pura-pura di dalam cerita ini, yang di volume 1 itu kita akan mendapatkan cerita bagaimana keluarga palsu tersebut terbentuk gitu, dan itu menurut gue lucu banget. Mulai dari proses dia nyari anak, apalagi proses dia nyari istri, itu menurut gue lucu, kocak. Meskipun demikian ada beberapa jokesnya yang menurut gue garing gitu kan, tindakan-tindakannya menurut gue kayak nggak lucu, tapi sebenarnya mungkin itu dimaksudkan untuk lucu. Makanya untuk yang volume pertama ini gue kasih 3,8 dari 5 bintang. Sementara untuk di volume kedua ini ceritanya anaknya sudah ada dan mereka mau masukin ke sekolah yang dituju itu, dan sekolah yang dituju itu lumayan susah gitu, lumayan ribet
ribet lah proses pendaftarannya, dan itu diperlihatkan di sini bagaimana mereka bersusah payah untuk masuk sekolah tersebut, bagaimana si anak ini harus mendekati anak si target. Itu juga lucu. Menurut gue dinamika di yang kedua ini lebih menarik lah intinya, terutama karena tokoh favorit gue si Anya yang bocah kecilnya ini lebih banyak berperan. Jadi untuk buku atau volume kedua ini gue kasih bintang 4. Selanjutnya gue baca cerita pendek online, yaitu berjudul Ini Dia, Kisah Sebelum Pulang, yang ditulis oleh Mbak Rui Meita. Ini gue bacanya di platform Storyal, terdiri dari 17 bab, dan itu langsung habis 17 babnya. Lagi-lagi Mbak Rui itu kalau bikin cerita, kemampuan beliau itu terletak pada membangun suasana yang creepy, suasana yang menegangkan. Kisah Sebelum Pulang ini bercerita tentang Samahita yang disebut sebagai nenek jagal. Dia sudah membunuh kurang lebih 5 orang korban dan selalu memenggal kepala orang-orang itu setelah dia bius dulu sebelumnya. Singkat kata, 10 tahun kemudian dia udah dihukum, diadili, dan akan dijatuhi hukuman. Tapi dia nggak mau ngasih tahu motif kenapa dia membunuh orang-orang tersebut. Dia cuma mau mengungkapkannya kepada seorang pengacara perempuan metropolitan bernama Naja. Naja atau Naya ya bacanya. Ya, itu dia. Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa Samahita cuma mau mengungkapkan motifnya ke pengacara ini, pengacara bernama Naja ini. Dari blurb rating kita nggak akan nyangka kalau di dalam ceritanya kita bakal dibawa ke masa lalu, ke sebuah sejarah yang sedikit banyak kayaknya settingnya berdasarkan sejarahnya Indonesia gitu. Gak nyangka banget, dan ini adalah sebuah cerita yang sungguh-sungguh kelam, karenanya ini dikhususkan untuk dewasa karena ada kekerasan seksual juga. Tapi memang keunggulan Barui adalah di sisi deskripsi atau narasinya yang memang menarik, pemilihan diksi-diksinya juga bervariasi, udah gitu dialog-dialognya juga terkesan natural gitu ya, terkesan hidup. Gue suka lagi-lagi gue suka sama karyanya Barui. Dan untuk Kisah Sebelum Pulang ini gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Selanjutnya itu gue baca Ini Dia, The Doll That Took a Detour, yang ditulis oleh Yonezawa Honobu Sensei. Tapi ternyata gue kurang cocok gitu sama narasinya. Udah baca 2 cerita dari total 7 cerita yang ada di dalam buku ini. Impresi yang gue dapatkan ketika membacanya sudah dituangkan dalam video reading vlog yang ini. Kalian bisa nonton di situ. Jadi ini gagal. Selanjutnya itu gue baca Ini Dia, komik horor. Lagi-lagi komik, tapi yang ini horor. Karyanya Junji Ito. Dan memang Junji Ito itu kalau bikin gambar bisa membangkitkan rasa tidak enak. Ini kan juga kumpulan cerita gitu ya. Dan cerita favorit gue di sini adalah yang pertama, yaitu berjudul Army of One. Karena gambar orang dijahit-jahitnya itu bisa bikin apa ya, gatel gitu, geli gitu ngelihatnya, geli dan gak nyaman. Terus yang selanjutnya favorit gue adalah The Enigma of Amigara Vault. Itu bikin sisi claustrophobic dalam diri gue bangkit karena melihat orang-orang yang terjebak di dalam bebatuan gitu. Oh my god. Kemudian selanjutnya Memento, itu juga favorit gue karena itu sakit jiwa tapi juga nggak masuk akal, tapi gambarnya bener-bener mengerikan. Karena emang bagus gitu ya untuk kategori horor, bener-bener bisa membangkitkan rasa horor dalam diri manusia. Ini gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Setelah baca komik horor, gue lanjut baca novel horor yang berjudul Midnight Hospital yang ditulis oleh Daniel Ahmad. Ini tuh bercerita tentang sebuah ruangan yang ada di rumah sakit Elizabeth bernama Ruang Teratai gitu kan. Ruangan ini tuh menyimpan sebuah kekuatan, dan kita akan mengikuti ceritanya dari sudut pandang tokoh di dalamnya bernama Helena yang adalah seorang gadis tunarungu. Meskipun dia tunarungu, tapi dia bisa mendengar bisikan-bisikan dan benturan-benturan yang ada di koridor di sebelah ruangannya dia ketika dirawat di rumah sakit tersebut. Ulasan singkatnya, yang pasti narasinya enak, terus udah gitu bagaimana kisah masing-masing tokoh ini di dalam sini tuh disodorkan secara silih berganti, dan pada akhirnya nanti akan ada penjelasan gitu kan. Terus juga bahwa Midnight Hospital ini ada kaitannya dengan Midnight Restaurant gitu ya. Clue-clue yang disebar di 2 buku itu menurut gue itu juga menarik. Jadi karena pertimbangan tersebut gue kasih rating buku ini 4 dari 5 bintang. Untuk impresi ketika membacanya juga udah gue masukin ke video reading vlog yang tadi. Linknya ada di kolom deskripsi bawah. Buku selanjutnya yang gue baca adalah Ini Dia, Rumah Lebah, yang ditulis oleh Rui Meita. Ini sebenarnya baca ulang karena kemarin mau mengulas buku ini di sebuah acara diskusi buku. Dan setelah membaca ulang yang kedua
kedua kalinya penilaian gue tidak berubah, malahan gue menemukan detail-detail yang tadinya kelewat ketika membaca pertama kalinya. Detail-detail tersebut adalah, ya itu dia, bahwa Mbak Ruwi Meita ini keunggulannya adalah memasukkan diksi-diksi yang bervariasi di dalam narasinya. Narasinya juga imajinatif, membuat sesuatu yang tampak biasa menjadi menarik, seperti misalnya aja lokasi tempat yang ditinggali oleh para tokoh di sini digambarkan sebagai putri tidur. Barisan bukitnya itu digambarkan sebagai putri tidur. Ya kalau mau dideskripsiin padahal tinggal bilang aja bahwa kami tinggal di sebuah tempat yang dikelilingi oleh barisan bukit. Tapi enggak, Barui membawanya ke tingkat yang lebih jauh dengan memasukkan imajinasi berupa putri tidur. Dan ada beberapa narasi-narasi juga dalam sini yang terkesan berbau fantasi gitu ya. Jadi membuat kita pembaca bisa sanggup membayangkan apa kejadian sesungguhnya yang terjadi di sini. Terus juga penulis bisa mengecoh pikiran pembaca dengan cara tidak memunculkan identitas dari tokoh yang sedang terlibat dalam satu kejadian di dalam buku ini gitu, sehingga kita nggak tahu siapa sebenarnya yang ada dalam kejadian tersebut. Dan disitulah cara penulis mengkamuflase atau memanipulasi pikiran pembaca. Keren banget, makanya penilaian gue juga tidak berubah, tetap gue kasih rating 5 dari 5 bintang. Buat kamu yang belum baca, gue rekomenin banget. Jadi ini dia nih, buku-buku yang gue baca. Ada 1, 2, 3, 4 buku dan 3 komik serta 1 cerita online. 7 sama cerita online jadi 8. Gimana dengan kamu? Ada bacaan menarik kah yang ditemukan sepanjang bulan Maret kemarin? Bisa berbagi di kolom komen di bawah supaya kita bisa saling sharing rekomendasi. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video wrap up selanjutnya. See ya!